Cerita ini berawal dari seorang profesor sains bernama Sherman Clam. Ia memiliki kelebihan berat pada badannya. Profesor Clam adalah sosok yang dikagumi di kampus tempat ia mengajar, baik itu oleh mahasiswa maupun teman sebayanya. Pagi itu pas berangkat ngajar, ia melihat ada banyak hamster laboratorium yang terlepas dari kandang dan membuat kekacauan. Setelah diselidiki, akhirnya ditemukan bahwa di hari sebelumnya bokong Clam yang terlalu besar tak sengaja menekan tombol kandang dan menyebabkan hamster-hamster itu terlepas. Meski begitu cerdas, namun ia sangat ceroboh. Clam lalu pergi ke ruang laboratorium untuk melihat hamster eksperimentalnya yang ia beri nama Sally. Hamster Sally merupakan hamster tergemuk di lab. Jadi hamster-hamster ini merupakan hewan lab yang digunakan oleh Profesor Clam dan timnya untuk suatu penelitian serum penurun berat badan. Clam sudah menguji serum yang dibuatnya kepada Sally, dan hasilnya menunjukkan bahwa hamster Sally kehilangan 3 ons berat badannya hanya dalam waktu sehari. Namun Clam beserta asistennya Jason masih harus terus menguji apakah serum ini terbukti aman atau tidak. Setelah itu ia dipanggil ke kantor dekan untuk membahas insiden kekacauan yang disebabkannya. Atas insiden itu, Departemen Sains kehilangan sebagian besar investor dan hanya menyisakan satu investor bernama Harlan yang berencana akan menyumbangkan $10.000 untuk perguruan tinggi tersebut, asalkan penelitian Clam ini berhasil dan memuaskan. Dekan yang bernama Richmond ini memperingatkan Clam untuk berhati-hati dalam melakukan proyek eksperimennya karena ia tidak ingin kehilangan investor terakhir mereka. Clam kemudian pergi mengajar. Di kelas lagi-lagi ia ceroboh dan membuat semua mahasiswa menertawainya karena mata kuliah yang sedang ditulisnya di papan tulis terhapus oleh perutnya yang begitu buncit. Selesai mata kuliah, seorang nona cantik bernama Carla datang mencarinya. Dia adalah dosen magang lulusan kimia. Carla mengungkapkan bahwa dirinya adalah penggemar berat karya si profesor dan selalu ingin bertemu dengannya. Setelah berkenalan dengan Carla, Clam langsung kepincut oleh kecantikan dan keramahannya. Suatu malam di rumah keluarga besar Profesor Clam sedang ada acara makan malam, yang mana semua anggota keluarganya adalah orang yang memiliki masalah berat badan, mulai dari ayah, ibu, nenek, paman, dan keponakannya. Saat di meja makan, keluarga ini memiliki kebiasaan yang unik, yaitu mereka biasa saling serang dengan kentut. Sebelum pulang, ibunya bilang kepadanya bahwa Clam adalah orang yang sangat spesial. Karena walaupun badan putranya sangat gemuk, tapi sang ibu menganggapnya Clam adalah pria baik hati yang paling tampan. Kata-kata sang ibu membuatnya jadi percaya diri untuk pergi menemui Carla. Setelah mengumpulkan keberanian, Profesor Clam lalu mengajaknya pergi kencan pada malam Sabtu nanti. Dan tanpa ia sangka, Carla menerima ajakannya. Clam merasa senang dan bahagia karena untuk pertama kalinya ada wanita yang mau diajaknya kencan. Bahkan karena terlalu bahagianya, sampai-sampai saat menonton acara drama romantis di TV, Clam terbawa suasana. Ia membayangkan dirinya bermesraan dengan Carla di pinggir pantai. Tapi saat menciumnya, Carla tenggelam ke dalam pasir gara-gara badan Profesor Clam yang terlalu gemuk dan berat. Akhirnya sebelum hari kencan datang, ia pun bertekad menurunkan berat badannya dengan berbagai cara, dari mulai diet dan berolahraga hingga terapi akupuntur. Tiba di hari yang paling ditunggu oleh Profesor Clam, yaitu malam kencan. Pada malam yang bersejarah dan sangat romantis itu, ia dan Carla pergi ke sebuah kafe. Di sana ada sebuah pertunjukan stand up komedi. Awalnya mereka berdua terhibur dengan lawakan si komedian. Tapi saat si komedian merosting fisik Profesor Clam,
Semua pengunjung kafe menertawainya. Profesor Klam sangat sedih dan malu karena berat badan yang menjadi kelemahannya dijadikan bahan olok-olokan di depan wanita pujaan hatinya. Selesai kencan, Klam mengantar Carla pulang. Carla mencoba memberinya semangat dengan bilang bahwa Klam adalah pria yang luar biasa. Klam cuma bisa berterima kasih padanya. Kemudian dengan lesu ia kembali pulang ke rumah. Di rumah pun ia masih terus memikirkan kejadian di kafe tadi sambil memakan banyak cemilan, seolah Klam mengabaikan usahanya untuk diet menurunkan berat badan yang ia lakukan agar Carla bisa menyukainya. Akhirnya Klam pun tertidur dan lagi-lagi Klam mengalami mimpi buruk tentang obesitasnya. Klam pun terbangun dari mimpi buruk tersebut dengan penuh ketakutan. Di tengah malam ia segera pergi ke laboratorium untuk menyiapkan serum labnya yang akan ia gunakan pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Klam terbangun dan kaget saat melihat cermin. Dia telah berubah menjadi pemuda bertubuh langsing dan bugar, berbeda dengan dirinya di malam sebelumnya. Klam berlari dengan penuh kegembiraan. Tempat pertama yang ia tuju adalah toko baju di pusat perbelanjaan untuk mencari baju-baju yang pas dengannya. Di hari berikutnya saat Profesor Klam berada di lab, Carla datang mencarinya. Namun Carla tidak mengenalinya karena badannya yang kurus. Akhirnya Klam membohongi Carla dengan mengaku bahwa dirinya adalah asisten Profesor Klam dan memperkenalkan namanya adalah Buddy Love. Buddy Love alias Profesor Klam lalu menggodanya dan mengajaknya pergi berkencan ke tempat yang sama. Meski awalnya Carla menolak, tapi pada akhirnya ia menerima ajakannya. Saat mereka berdua asik ngobrol, tiba-tiba saja jari tangan Buddy Love membengkak. Hal itu menandakan kalau dia akan kembali berubah menjadi dirinya yang gemuk. Sebelum Carla dapat menyadarinya, Buddy segera menyuruhnya pergi. Keesokan harinya saat Buddy Love telah kembali menjadi Profesor Klam, Carla menemuinya dan memberitahu bahwa ada orang yang mengaku sebagai asistennya, serta ia juga diajak kencan. Profesor Klam tentu saja mendukungnya, dan ia meminta Carla untuk menerima ajakan kencan Buddy Love. Di malam hari kencan, si profesor sudah meminum lagi cairan itu, dan kini dirinya menjelma sebagai Buddy Love. Ia tiba di kafe dengan mobil sportnya. Carla yang sudah lama menunggunya menjadi kesal. Ia ingin meninggalkannya. Tapi dengan tingkah konyol dan sangat gila, Buddy meminta maaf padanya di depan umum. Alhasil Carla pun terpaksa memaafkan dan tidak jadi pergi. Komedian yang pernah merostingnya kembali tampil di atas panggung. Buddy yang menyimpan dendam padanya kemudian balik merostingnya. Ia merosting gigi si komedian yang besar, di mana semua pengunjung menertawakannya. Belum cukup puas dengan itu, Buddy juga menghajarnya. Setelah memberikan pelajaran, ia turun, sekalian membayar semua makanan yang dipesannya menggunakan kartu kreditnya. Carla yang terkesan dengan aksi kerennya barusan kemudian menghadiahkannya sebuah ciuman romantis. Tapi tak lama setelah berciuman, bibir Buddy mendadak menjadi gemuk. Ditambah lagi perutnya pun juga ikut membuncit. Karena itu terjadi akibat efek serum penurun berat badannya sudah mulai habis. Dengan panik ia lalu memberi alasan pada Carla kalau dirinya alergi terhadap lipstik. Buddy kemudian bergegas pergi dari kafe. Jason, asisten lab si profesor, secara kebetulan sedang berada di kafe tersebut. Ia melihat kartu kredit milik Profesor Klam. Namun pelayan kafe bilang bahwa kartu itu milik pengunjung bernama Buddy. Jason kemudian mengikuti Buddy ke mobilnya dan menuduhnya telah mencuri kartu kredit milik orang lain. Tapi Jason justru dikejutkan dengan kondisi Buddy yang perlahan bertransformasi menjadi Profesor Klam. Professor?
Keesokan hari setelah kejadian itu, Dekan Richmond menunggu Profesor Clam di kelas untuk memberitahukan semua tagihan yang sudah digunakan olehnya. Ternyata mobil sport yang dibawanya semalam adalah mobil sewaan yang disewa menggunakan uang kas milik fakultas. Namun Richmond tidak mempermasalahkannya. Ia memberitahu Clam bahwa si donatur yang bernama Harlan itu ingin bertemu dengannya. Di situ Clam harus bisa meyakinkan Harlan tentang serum penurun berat badannya agar Harlan bersedia mengeluarkan uang $10.000 untuk mendanai penelitiannya. Tapi jika nantinya Clam tidak berhasil melobi Harlan, maka Dekan Richmond akan langsung memecatnya. Keesokan harinya Carla diajak makan di rumah orang tua Profesor Clam. Keluarga Profesor Clam menyangka bahwa Carla adalah kekasihnya. Profesor Clam sangat malu, ditambah lagi saat makan malam ayahnya berulang kali buang kentut. Selesai makan malam, saat jalan pulang, Carla selalu bertanya tentang body love padanya. Dari sini Profesor Clam menyadari bahwa Carla sebenarnya lebih menyukai sosok Buddy ketimbang dirinya yang gemuk. Jadi ia pun kembali meminum serum itu. Jason asistennya memperingatkan untuk jangan menggunakan serum itu lagi, karena jika digunakan terus-menerus maka efeknya akan sangat berbahaya. Profesor bisa menjadi sangat agresif dan tidak akan bisa mengontrol dirinya. Itulah mengapa ia sempat memukul komedian yang ada di kafe. Dan parahnya lagi, saat ia menjadi body love, akal serta kesadarannya sebagai Profesor Clam bisa ikut menghilang. Namun walaupun si profesor menyadari akan hal itu, tapi demi rasa cintanya terhadap seorang Carla, jadi ia mengabaikan semua resikonya. Sebelum pergi, Buddy mengunci Jason di dalam ruangan agar tak ada lagi yang bisa menghalanginya. Malam ini ia memiliki janji dengan Dekan Richmond untuk bertemu dengan donatur Harlan di sebuah restoran mewah. Carla juga ada di sana. Kepada Dekan Richmond, Buddy mengaku kalau dirinya diutus Profesor Clam untuk menggantikannya. Richmond pun segera membawanya ke hadapan Harlan untuk menjelaskan serum yang dikerjakan Profesor Clam. Gaya penyampaian Buddy yang terkesan tengil membuat emosi Dekan Richmond naik. Namun Harlan sebaliknya, ia sangat puas dengan penjelasannya, sehingga dia bersedia membiayai seluruh penelitian Profesor Clam. Richmond yang senang mendengar ucapan Harlan barusan lalu memutuskan untuk menyerahkan posisi Profesor Clam sepenuhnya kepada Buddy Love, yang dianggap lebih cerdas ketimbang si profesor. Saat di kamar mandi, Carla mendengar obrolan beberapa wanita yang sempat digoda oleh Buddy Love, yang mana Buddy mengajak ketiganya tidur di rumahnya malam ini. Carla pun jadi sangat marah dan pergi meninggalkannya. Namun Buddy hanya membiarkannya pergi begitu saja, karena di sampingnya masih ada 3 wanita yang bisa menemaninya menghabiskan sisa malam untuk berpesta di rumahnya. Pesta liar. Saat pagi tiba, Buddy sudah kembali menjadi Profesor Clam. Ia terkejut saat tahu ada 3 wanita sedang tidur di sampingnya. Profesor Clam benar-benar tidak mengingat kejadian tadi malam, seolah dirinya kini memiliki 2 kepribadian. Tak lama kemudian, Carla tiba dan menemukan Clam bersama wanita-wanita yang dilihatnya tadi malam, sehingga membuat Carla berpikir Profesor Clam sama saja dengan si Buddy Love. Setelah Carla pergi, Jason datang dengan tergesa-gesa. Ia lalu mengajaknya ke kampus agar Profesor Clam tahu bahwa Dekan Richmond telah memecatnya dan posisinya telah digantikan oleh alter egonya sendiri, yaitu Buddy Love. Dari situ Profesor Clam pun bertekad memperbaiki kehidupannya yang sudah dikacaukan Buddy Love. Keesokan harinya Clam membuang semua sampel serum itu agar dirinya tidak lagi bisa meminumnya. Di malam ini, acara penyerahan dana penelitian dari Harlan akan dilangsungkan dengan sebuah perayaan. Sekaligus secara resmi akan diumumkan bahwa posisi Profesor Clam digantikan oleh Profesor Buddy Love. Disitulah kesempatannya untuk memberikan pernyataan dan mengakui semuanya. Namun setelah Clam meneguk minuman kaleng yang ada di labnya, ternyata sebelumnya Buddy sudah mengatur rencana untuk menukar isinya. Bahkan Buddy berniat akan meminumnya melebihi dosis, sehingga ia tidak akan lagi pernah berubah menjadi Profesor Clam.
Buddy kemudian menghajar Jason hingga pingsan dan lanjut pergi ke acara perayaan Harlan untuk kembali mendemonstrasikan penelitiannya di atas panggung. Saat Buddy mencoba meminum lagi dosis kedua yang secara permanen akan menghilangkan Profesor Klum dari dirinya, Jason datang dan mencoba mencegahnya. Saat Buddy mencoba membalas pukulan Jason, Klum mengendalikan lemak tubuhnya dan mencoba melawan Buddy dari dalam dirinya. Jarvan, you can't beat me! Setelah berjuang melawan sisi lain dirinya dan menghancurkan sisa serum terakhir, Profesor Klum akhirnya menang. Tamu-tamu undangan pun menyadari bahwa Klum dan Buddy adalah orang yang sama. Profesor Klum kemudian memberikan pernyataan yang menjelaskan bahwa ia telah menyesal. Awalnya Klum menciptakan serum ini dengan niat ingin membantu orang lain, namun ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi egois dan bertindak bodoh. Tapi atas kejadian ini dia belajar pentingnya menerima diri sendiri apa adanya. Dengan perasaan bersalah, Klum pergi meninggalkan pesta, tetapi Carla menghentikannya dan bertanya mengapa Klum berbohong padanya. Klum bilang kalau ia melakukannya tak lain hanya untuk mendapatkan hati Carla. Dengan tersenyum, Carla kemudian mengajaknya berdansa untuk membuktikan bahwa dirinya menyukai Profesor Klum karena ketulusan hatinya, tanpa ia harus menjadi orang lain. Sementara itu, donatur Harlan memutuskan untuk tetap menyerahkan dana dukungannya kepada Klum karena tadi ia tersentuh oleh pidatonya. Meskipun percobaannya gagal, tetapi bagi Harlan, Profesor Klum adalah seorang ilmuwan yang brilian.